Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, kita ketemu lagi untuk mapel coding dan kecerdasan artifisial ya. Nah, untuk kali ini tema yang akan kita pelajari adalah tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten ya. Nah, sebelum kita belajar tentang prompt, kita siapkan dulu untuk keperluan belajarnya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah terlebih dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disiapkan untuk perlengkapannya, buku, alat tulis, dan juga dinyalakan untuk PC masing-masing. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Untuk rekayasa prompt, untuk kreasi konten, jadi capaian pembelajaran nanti yang akan dicapai adalah peserta didik mampu menyusun dan mengoreksi perintah atau prompt untuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI secara efektif ya, untuk menghasilkan konten yang tepat, kreatif, yang etis, baik untuk belajar maupun membuat konten digital. Itu capaian pembelajarannya. Terus untuk tujuan pembelajaran kita untuk materi prompt ini, yang pertama adalah nanti kalian itu akan latihan mengidentifikasi bagian-bagian penting dari sebuah prompt. Terus yang kedua, membuat prompt yang baik untuk menghasilkan teks, menghasilkan gambar atau konten dengan keinginan kalian. Dan yang ketiga itu menganalisis hasil dari AI, menganalisis AI-nya, terus memastikan informasinya benar, sesuai permintaan dan tidak mengandung bias. Dan yang terakhir nanti mengevaluasi prompt yang dibuat itu agar hasilnya sesuai dengan keinginan kalian. Nanti outputnya supaya lebih kreatif dan akurat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bisa kalian saksikan dulu untuk peranan prompt dalam kehidupan sehari-hari. Atau ini yang Ibu ambilkan adalah di bidang pertanian. Hai Sobat Agro. Robot pertanian adalah teknologi inovatif dalam bidang pertanian yang terus berkembang dan mampu mengubah cara petani melakukan pekerjaan mereka. Robot pertanian dapat membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas hasil panen. Selain itu, robot pertanian juga dapat membantu mengurangi biaya produksi. Biaya tenaga kerja dapat menjadi salah satu biaya terbesar dalam produksi pertanian. Dan dengan menggunakan robot pertanian, petani dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Dulu tentang peranan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi yang dicontohkan itu ada dua, ya. Satu robot untuk pertanian, dua drone. Nah, kira-kira dua perangkat tadi kalau tidak dikasih perintah itu akan melaksanakan tugas sendiri enggak? Misal kalau nggak tidak di on kan, itu bisa dengan kesadaran, oh ini sudah pagi, saya mau menyiram misal tanaman, enggak kan? Nah, jadi semuanya itu atas kendali siapa? Kendali atau perintah dari manusia atau orang yang mengoperasikannya. Nah, begitu pula dengan AI, ya.
caranya kalau kalian itu ingin bertanya pada teman agar jawabannya jelas dan sesuai dengan keinginan, itu kata-kata seperti apa yang akan kalian pilih? Jadi supaya kalian minta bantuan itu membantu kalian dengan semaksimal mungkin, kata-kata yang dipilih bagaimana? Kata-katanya harus jelas ya, bahasa kalian juga harus sopan gitu ya. Terus berikutnya, jika kita ingin mendapatkan hasil yang akurat, apakah yang namanya prompt atau perintah untuk A itu harus singkat atau panjang? Panjang. Apa hanya panjang saja? Kenapa harus panjang? Semakin panjang promnya, maka semakin mencakup banyak informasi untuk kita kasih ke AI. Hasilnya juga lebih akurat. Ya, semakin panjang, semakin akurat. Oke, di sini panjang, oke, gak apa-apa panjang ya. Tapi dalam prompt yang panjang itu juga harus memiliki atau mencakup elemen-elemen yang memang jelas. Oke, jadi dari hasil tadi jawaban teman kalian, saya rasa sebagian besar itu sudah tahu yang namanya prompt itu perintah ya atau instruksi yang kita berikan kepada AI. Jadi yang biasa kalian pakai adalah ChatGPT ya ataupun Gemini ya, supaya AI itu tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi supaya hasil dari AI atau outputnya sesuai dengan keinginan, apa yang harus kalian perhatikan? Jadi kalau ibarat petunjuk resep masakan ini ya, jadi kalau petunjuknya jelas, itu masakannya akan jadi sesuai selera. Terus kalau petunjuknya kurang jelas, hasilnya bisa melenceng. Melenceng itu berarti tidak enak, tidak sesuai selera kalian. Prompt yang akan kalian berikan ke AI, ya, perintah yang akan kalian berikan itu harus mengandung beberapa elemen. Elemen yang pertama itu adalah peran. Peran itu jadi kalian menginginkan A itu berperan sebagai siapa untuk menjalankan tugas dari kalian. Terus yang kedua, tugasnya apa? Ya, tesnya apa? Kalian memberi perintah prompt memberi perintah itu untuk apa? Terus yang ketiga itu konteks. Konteks itu latar belakang. Jadi yang keempat itu ada batasan. Itu jadi elemen yang ada di prompt. Jadi kalau misal kalian minta dibuatkan puisi, itu bukan hanya tolong saya buatkan puisi dong, itu nggak bisa, ya. Yang namanya AI itu akan menjawab atau akan melakukan apapun yang kalian perintahkan. Akan tetapi jawaban yang akan diberikan itu juga sesuai dengan perintah kalian. Cuma membuat puisi, ya udah dibuat puisi tapi tanpa tema. Kenapa? Kamu tidak memberikan tema kok ya. Teknik membuat prompt itu terutama untuk yang tugasnya itu silakan bisa menggunakan kata perintah ya. Buatkan, tuliskan, misal jelaskan, hasilkan ataupun gambarkan. Jadi tekniknya ini hanya contoh, nanti kalian bisa divariasikan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Tidak ya? Cukup ya? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, untuk kegiatan berikutnya kalian akan diskusi
posisi satu kelompok nanti akan terdiri dari 5 siswa. Nah, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya. Oke. Silakan bisa berkelompok dulu sebelum saya menjelaskan LKPD-nya. Menerima LKPD. Jadi di LKPD itu yang pertama nanti untuk tugas pahami dan baca stimulus teks di bawah dengan seksama. Kalian baca dulu untuk stimulusnya. Jawab setiap pertanyaan dengan teliti dan logis. Terus gunakan platform AI yang tersedia untuk membantu menyelesaikan tugas. Oke, nanti bisa menggunakan perangkat yang ada di lab ini ya. Bisa menggunakan PC, bisa menggunakan HP kalian masing-masing juga bisa. Untuk studi kasus yang akan kami angkat, yang akan kita selesaikan adalah, jadi ini tentang laporan keuangan UMKM Kopi Murni. Nah, ini kasusnya, Ibu Sari ini adalah pemilik UMKM yang menjual aneka minuman kopi dan camilan. Usahanya semakin berkembang, tapi Ibu Sari ini kesulitan untuk menyusun laporan laba rugi. Ya. Jadi beliau ingin mengetahui apakah usahanya itu menghasilkan keuntungan atau justru menderita kerugian selama bulan September 2025. Ada data transaksi yang sudah diperoleh dari UMKM Ibu Sari ini. Itu ada data pendapatan, ada data tentang beban yang sudah dibayarkan, dan ada informasi tambahan. Untuk soalnya, silakan kalian analisis ya, masalah dan rancang prom berdasarkan studi kasus dari Kopi Murni milik Ibu Sari. Ya, Ibu Sari bukan Sariwangi ya. Terus analisislah kebutuhan Ibu Sari dan rancang rancang prom yang efektif untuk AI. Oke, di sini sudah ditegaskan untuk prom yang akan kalian buat itu harus mengandung 1 peran, terus 2 ada konteks, ada tujuan atau tes, dan yang ketiga, yang keempat itu ada format, kriteria tambahan atau batasan. Nah, kalian tuliskan promnya di kolom yang sudah tersedia, di tempat yang sudah tersedia. Itu kan ada di LKPD-nya. Terus berikutnya, oke, setelah kalian mendapatkan hasil, nanti yang kedua dievaluasi. Apakah hasil yang didapatkan dari AI itu sudah sesuai dengan keinginan kalian atau belum? Kalau belum sesuai, silakan kalian buat perbaikan untuk prom yang tadi. Prom yang tadi diperbaiki, terus inputkan lagi ke AI. Nah, nanti mau pakainya apa kira-kira? Yang akan kalian pakai perangkatnya apa? Mau pakai Gemini apa ChatGPT? ChatGPT. Oh, ChatGPT ya. Kenapa? Karena lebih simpel, ya, praktis, ya, gitu. Maaf, saya ulangi. Jadi dibuat perbaikan. Nanti kan setelah kalian diberitakan ke AI kan hasilnya keluar lagi. Ya. Kalau memang tetap belum sesuai, ya, belum sesuai dengan yang kalian inginkan, jadi belum sesuai dengan misal format laporan yang sudah kalian pelajari, itu ya nanti bisa kalian perbaiki prom lagi untuk yang kedua. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus, output yang sesuai itu, promnya tidak cukup sekali,
tapi bisa lebih dari 2 kali sampai benar-benar mendapatkan output yang kalian inginkan. Oke, sampai di sini jelas ya? Jelas. Silakan saya beri waktu untuk nge-prompt ya dan mengevaluasi itu 30 menit. Silakan berkolaborasi bersama dengan satu kelompok. Pastikan apa nanti kalian analisis bersama-sama. Setelah selesai melakukan 3 kegiatan, identifikasi, analisis, dan evaluasi, akan dilanjutkan dengan kegiatan presentasi. Jadi pilih satu yang akan mewakili kelompok kalian untuk menyajikan hasil diskusinya di depan. Oke, cukup ya? Cukup jelas ya? Nah, silakan bisa dikerjakan. Harus apa? Headernya ke sini. 100.000 Bukan lain-lain. Itu Itu nggak kasih koma kau. Oh, kasih ya? Sudah. Beban Lain-lain. 200.000. Oh, jadi itu gitu. Salah. Ya, silakan untuk presentasi kali ini disiapkan perwakilan salah satu anggota dari kelompok kalian ya untuk menyajikan hasil diskusinya ya. Nanti file bisa dikirimkan ke WA saya. Jadi nanti yang sudah kalian buat di PC masing-masing nanti akan kita tampilkan supaya bisa dilihat oleh kelompok lainnya. Oke, sudah siap ya? Ya. Oke, sudah siap. Silakan untuk yang mau maju pertama kali dari kelompoknya siapa? Kesempatan kelompok 2 ya? Ya. Kelompoknya Saskia. Ini dong. Ya, silakan bisa dibawa. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Dina Saskia. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu membuat prompt untuk membuat laporan laba rugi berdasarkan studi kasus kopi murni. Oke, jadi adalah prompt kami yang pertama, isinya adalah USB. Oke, lanjut. Dari prompt tadi mencakup beberapa keterangan, yaitu ada peran AI yang menjadi seorang alat keuangan dan konteksnya berisi data dari yang soal studi kasus tadi. Tujuannya adalah untuk membuatkan laporan laba rugi pada Desember 2025 untuk dibuat dengan sederhana dan mudah dipahami. Lanjut. Dari prompt yang kami buat tadi memberikan hasil seperti ini. Hasil ini sudah benar, sudah bagus, tapi masih ada sedikit yang kurang. Lalu kami membuat prompt yang kedua. Kami merevisinya lagi. Karena dari prompt yang tadi tidak ada keterangan dalam rupiah dan tidak ada pemisahan antara beberapa usaha dan di luar usaha dan tidak punya performa yang memiliki pengurangan bertingkat. Jadi ini adalah prompt kedua kami yang akan kami revisi karena tadi masih kurang sedikit. Jadi dari prompt yang kedua tadi yang telah kita revisi memberikan hasil yang seperti ini. Oke, sudah benar, sudah ada keterangan dalam rupiah dan sudah dibedakan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha.
kan hanya lurus dari atas ke bawah saja. Jadi kami merevisinya lagi dan ini adalah hasilnya. Oh. Oke, terima kasih. Ini adalah rekomendasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri tepuk tangan. Dari yang tadi sudah disampaikan oleh Saskia dari penyajian laporan keuangan hasil dari AI, ada yang apa? Baik prom ataupun hasilnya mungkin ada yang mau dikritisi? Ada enggak? Ya, tidak. Sudah benar? Ya, sudah cukup jelas. Ya, promnya sudah mencakup elemen-elemen yang tadi sudah kita pelajari ya. Oke. Terima kasih Saskia, Mela bisa kembali ke tempat. Oke, tadi sudah disajikan beberapa presentasi, hasil presentasi dari teman-teman kalian. Nah, dari yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulan yang bisa kita ambil pada siang hari ini apa? Setelah kita mempelajari prom itu apa, terus tekniknya bagaimana, terus elemen-elemen yang seharusnya ada dalam sebuah prom, terus kesimpulan yang bisa kalian ambil ya pada pembelajaran kali ini itu kira-kira apa? Nah, silakan, ada yang mau menyampaikan? Oke, Tiara, dari situ aja nggak apa-apa. Iya. Dalam menggunakan AI sangat dibutuhkan belajar tentang prompt karena hasil AI akan tergantung pada perintah yang kita berikan. Ya. Semakin jelas dan rinci hasilnya semakin bagus. Tapi tetap harus kita analisa supaya hasil AI bisa sesuai yang diinginkan. Oke, itu kesimpulan yang didapat pada pembelajaran hari ini ya. Jadi prompt engineering itu keterampilan yang penting untuk berinteraksi dengan AI. Nah, dengan membuat prompt yang jelas, spesifik dan terstruktur, maka kalian akan memperoleh output AI yang lebih akurat, kreatif, dan juga sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan. Berikutnya, ketika sudah mendapatkan hasil, ya analisis kritis terhadap output A itu juga sangat diperlukan. Tentunya jawaban dari A itu enggak selalu benar, jadi harus kalian analisa dulu. Satu, diperiksa kebenarannya. Dua, dinilai relevansinya, jadi antara jawaban dengan tujuan dari kita. Terus yang ketiga, lakukan perbaikan prompt jika hasil itu belum sesuai. Dua kali belum sesuai, perbaiki lagi, ya, perbaiki lagi sampai sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau dari kelas tadi laporan keuangan, kan kalian sudah punya basic laporan keuangan itu seperti apa. Nanti bisa kalian analisa antara hasil dari AI dengan teori yang sudah kalian peroleh selama pembelajaran mapel akuntansi, gitu ya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini saya rasa itu dulu. Nah, sebelumnya setelah kalian belajar tadi untuk refleksi, coba ada yang mau menyampaikan bagaimana kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, ya? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Terus berikutnya ada lagi, kalian yang tadinya nggak tahu tentang prom, jadi tahu. Prom itu harus panjang apa pendek? Panjang. Untuk minggu depan kita akan masuk ke bagian masih melanjutkan prom ini, tapi kita akan masuk ke yang zero shot dan pure shot. Nanti akan kita bedakan apa itu prom tersebut pada minggu depan. Nanti bisa dipelajari di rumah ya. Terima kasih.